Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dimanapun berada. Hari ini kita kembali membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan. Kita meneruskan pembahasan dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dari pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian panjang dan lebarnya pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpannya dan melakukan firman Tuhan ini untuk kemuliaannya. Kita melanjutkan pembahasan mengenai apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan kepada kita pengertian, pemahaman mengenai Rasul Paulus mengucap syukur atas jemaat yang menerima karunia dan kekayaan pengetahuan, perkataan, karunia-karunia pelayanan. Di bagian ayat 10-17 ini, Rasul Paulus masuk ke dalam inti persoalan dan pergumulan dari jemaat Korintus. Rasul Paulus memulai dengan kata tetapi. Tetapi ini memberikan sebuah perpindahan emosi, perpindahan alur berpikir, perpindahan arah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi memberikan kepada kita pemahaman bahwa ada yang serius yang harus diperhatikan dan harus dipahami dengan utuh oleh jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus. Apa yang terjadi sesungguhnya di jemaat tersebut? Di dalam ayat 11 ada informasi yang akurat dan disampaikan langsung kepada Rasul Paulus yang ada di Efesus berkaitan dengan kondisi dan situasi jemaat Korintus saat itu. Tentu ini adalah suatu laporan bukan untuk mengadu domba, bukan untuk mendiskreditkan jemaat atau meremehkan jemaat atau menghakimi jemaat, tetapi ini laporan sebagai wujud cinta kasih keluarga Klu agar jemaat itu mendapatkan pengertian, perubahan pemikiran, dan transformasi di dalam bergereja yang sejati. Tentu orang-orang yang ada di jemaat tersebut sangat merindukan, berharap adanya suatu solusi. Bukan hanya sebuah adu argumentasi teologis, tetapi sebuah prinsip dasar sebagai arah untuk memperbaharui
hubungan antar anggota jemaat, antar kelompok-kelompok yang sudah mendirikan gereja dalam gereja. Bukankah ini sesuatu yang sangat tidak pantas dilakukan oleh umat Tuhan, jemaatnya Allah, karena tiap-tiap orang miliknya Allah, seharusnya ketika mendapatkan dan menerima pengetahuan, perkataan, dan karunia-karunia pelayanan, bersatu untuk memuliakan Allah dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat bagi gereja, bagi jemaat, dan berdampak untuk peradaban di kota Korintus. Namun kenyataannya tidak demikian. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan tegas menasehati. Nasihat diberikan Rasul Paulus sebagai wujud cinta kasih yang dinyatakan Tuhan bagi gereja. Nasihat ini menjadi sebuah pemahaman yang mendalam, teguran yang sangat objektif terhadap situasi dan kondisi gereja saat itu. Tentunya setiap kita membutuhkan nasihat ketika ada permasalahan dalam kehidupan kita. Ada pergumulan, ada kesulitan. Tetapi dari siapa nasihat itu, dan atas nama siapa nasihat itu penting sekali. Dan Rasul Paulus menyatakan bahwa nasihat ini dari Tuhan, melaluinya atas nama Tuhan Yesus. Di dalam nasihat ini ada otoritas, ada kuasa, ada kekuatan yang memperbaharui agar jemaat kembali satu di dalam Kristus. Tidak terpecah-pecah. Kalau kita melihat di ayat 10 ini dan membaca ulang kembali, dikatakan, nasihat ini tujuannya supaya jemaat seia sekata, tidak ada perpecahan, erat bersatu sehati sepikir. Bukankah ini prinsip yang didoakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 17? Doa Tuhan kepada Bapa agar tiap-tiap muridnya dan seluruh komunitas orang percaya sepanjang zaman di segala tempat, walaupun ada keragaman, namun di dalamnya ada kesatuan, dan disitulah keindahan. Kesatuan karena sehati sepikir di dalam Kristus. Kesatuan karena seluruhnya sudah dimiliki oleh Allah. Kesatuan karena sama-sama sebagai anak-anak Allah yang ditebus, diterima, dan diampuni, dan menjadi orang-orang yang berdampak di zamannya. Nasihat ini penting untuk kita renungkan sampai saat ini. Baik dalam keluarga, baik dalam gereja kecil, baik di dalam konteks kehidupan kekristenan yang ada sampai saat ini, yaitu sehati, sepikir, seperasaan dengan Kristus. Brothers and sisters in Christ. Jadi tujuannya jelas, bukan untuk membela kelompok A atau kelompok B, komunitas C atau komunitas D, tapi ingin mempersatukan tanpa menghilangkan keragaman yang ada. Kita harus menyadari bagian penting ini. Kesatuan di dalam Kristus tidak memberikan dampak menjadi keseragaman. Kesatuan itu indah ketika keragaman itu ada di dalam kesehatian, memuliakan Allah, dan menikmatinya di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan keseragaman adalah suatu ketidakbenaran. Mengapa? Karena memang tiap-tiap orang, tiap-tiap kelompok, tiap-tiap komunitas memiliki keunikan, kekhasan, dan masing-masing benar-benar ditunjukkan kekuatan pertolongan Tuhan yang berbeda. Seibarat tubuh kita, tidak ada satupun anggota tubuh kita yang seluruhnya seragam. Mata ada kanan dan kiri, telinga ada kanan dan kiri, kaki ada kanan dan kiri, tangan pun demikian, jemari pun demikian, nampaknya sama tetapi fungsi perannya berbeda. Keindahan terjadi ketika proporsi yang ada di tiap-tiap anggota tubuh itu tepat fungsinya dan saling bersatu untuk mengerjakan tanggung jawabnya. Prinsip ini juga dapat diterapkan dalam rumah,
dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam aktivitas pelayanan apa saja. Karena itu nasihat dari Paulus ini memiliki tujuan yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, apa yang langsung dinasihati oleh Rasul Paulus? Ternyata di jemaat Korintus tersebut ada gereja dalam gereja, kelompok-kelompok. Ini sungguh benar-benar menyedihkan. Bagaimana mungkin ada orang yang berkelompok-kelompok di dalam gereja yang sesungguhnya milik Tuhan? Karena keragaman memang berpotensi terjadi konflik. Tetapi konflik dapat dikelola apabila tiap-tiap anggota kelompok, tiap-tiap kelompok menyadari arah tujuan dari kehidupan pelayanannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Saling menghargai satu sama lain, saling menopang, mendukung, dan membangun satu sama lain. Sehingga tiap-tiap orang mendapatkan manfaat dari kehadirannya. Jemaat di sini ada kelompok yang namanya kelompok Paulus, Apolos, Kepas, Kristus. Setidaknya ada 4. Paulus pendiri dan yang telah melayani 18 bulan lebih kurang ada di kota Korintus. Kemudian Apolos, seorang pengajar, pemikir Kristen yang dipengaruhi oleh Greka, yang bisa jadi pernah hadir di sana, memberikan dukungan dan support dalam pelayanan, memberikan pengertian-pengertian. Tetapi Apolos tidak tetap tinggal di sana sebagai gembala atau pemimpin yang melayani di tempat-tempat lain lagi. Kepas atau Petrus, tidak diketahui apakah benar Petrus hadir di sana atau ada orang-orang yang pindah ke kota Korintus yang membentuk kelompok Petrus. Yang keempat adalah kelompok Kristus yang merasa diri lebih baik, lebih tinggi, superior, karena Kristus langsung yang membimbing mereka. Sesungguhnya 4 kelompok ini punya keunikan. Yang satu memiliki kemampuan berpikir secara perjanjian lama, yang satu punya pemikiran berkaitan dengan kemampuan pemikiran Greka, yang satu punya keberanian untuk menyatakan dengan penuh tanggung jawab responsif, yang satu memberikan satu sikap untuk dimuridkan seperti murid-murid Kristus. Tiap-tiap kelompok itu unik, tidak perlu diseragamkan, tetapi bagaimana kelompok-kelompok itu dipadu serasikan untuk pembangunan gereja Tuhan, jemaat Tuhan di Korintus, dan berdampak untuk orang-orang di kota Korintus. Demikian juga kalau kita melihat di rumah kita, di gereja kita, di sekolah kita, di kampus kita, di pekerjaan kita, di tempat di mana kita berada. Ada orang-orang yang berbeda dengan kita, ada kelompok-kelompok yang tidak sama dengan kita. Itu bukan berarti mereka adalah musuh. Bukan berarti mereka orang asing. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hanya saja perlu dijadikan teman sepelayanan, sama-sama dibangun, sama-sama diperlengkapi untuk misi Allah terjadi atas umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, nasihat ini adalah nasihat praktis, tetapi sekaligus nasihat yang menohok agar kita tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok kita, tapi lebih sungguh mementingkan Kristus, lebih mengutamakan Kristus dari apapun dan siapapun. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan suatu testimoni tentang apa sesungguhnya yang ada pada dirinya. Ia mengatakan, aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius dan keluarga Stefanus. Tentu ini testimoni berkaitan dengan apologetika praktisnya, bahwa dalam sakramen baptisan itu pun jemaat hanya beberapa orang saja yang dibaptis. Artinya jemaat itu bisa jadi sudah pernah dibaptis oleh Petrus kah, oleh Apolos kah, atau oleh rasul-rasul lain yang ada di kota Korintus atau pernah berjumpa di kota Yerusalem pada masa waktu hari Pentakosta yang awal-awal gereja berdiri. Bisa jadi seperti itu. Tetapi Rasul Paulus memberikan penekanan di sini bukan untuk membela diri sebagai bukti bahwa ia itu tidak mencari-cari muka, tapi ingin menunjukkan bahwa kedatangannya ke kota Korintus mendirikan gereja Tuhan di sana karena utusan dari Kristus, bukan untuk membaptis, tapi memberitakan Injil Yesus Kristus.
Kembali Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa kedatangannya beberapa waktu yang lalu, tinggal 18 bulan bersama di kota Korintus, itu jelas untuk memberitakan Injil. Untuk menyatakan kuasa, kekuatan dari salib Kristus. Bukan dengan kata-kata indah dan manis seperti orang-orang Gerika. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan tanda-tanda ajaib seperti yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Atau suatu dongeng mitos, tidak. Tetapi menjelaskan tentang salib Kristus, fakta historis yang masih mereka ingat dan masih mereka ketahui pada zamannya, bahwa memang salib Kristus adalah kekuatan Allah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, testimoni sekaligus apologetika daripada Rasul Paulus ini untuk menjadikan contoh kepada 4 kelompok tadi, agar 4 kelompok tersebut menyadari kehadirannya, tugas tanggung jawabnya bukan untuk show up, pertunjukan, kehebatan, superioritas, tidak, tetapi sebagai utusan Kristus. Ini hal yang penting, yang prinsip yang perlu kita pegang, kita simpan, kita refleksikan, kita terapkan dalam konteks kekinian. Dimanapun kita berada, entah di rumah, di gereja kita, di sekolah, di kampus, di tempat kita bekerja, berkarya, berbisnis, kita harus tahu tujuan kita bukan untuk menunjukkan kehebatan kita, tetapi untuk satu tujuan, memberitakan salib Kristus, di mana di sana yang diprioritaskan adalah Kristus. Kehadiran kita menjadikan diri orang lain mengerti dan memahami dan menikmati karya Kristus. Mungkin sederhana, mungkin tidak sehebat orang-orang pintar dan cerdas, mungkin tidak sepiawai orang-orang yang memiliki kekuatan dan kuasa, tetapi kehadiran kita membawa banyak berkat rohani dan sekaligus berkat jasmani bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, betapa baiknya dan agungnya Tuhan. Nasihat ini sekali lagi adalah nasihat yang perlu kita terapkan dimanapun kita berada. Bersatulah bersama-sama membangun kerajaan surga di bumi ini seperti di surga. Dan kiranya damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kita, sehingga kita memiliki semangat untuk menjalani rancangan Tuhan ini. Kiranya renungan singkat pembahasan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, agar kita tetap fokus pada panggilan Tuhan untuk kita, dan kita bersyukur karena ada keragaman, dan kita percaya kalau kita kelola dengan baik, maka itu bukan menjadi konflik, tapi menjadi keindahan. Dan di balik keindahan itu, kita tahu ada berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan yang menopang kita. Kiranya renungan singkat dan pembahasan ini silakan dibagikan, di-share, dan bersama-sama kita terus melanjutkan pembahasan dari ayat-ayat selanjutnya. Ikuti terus video ini dan kelanjutannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin.